Mohon maaf, ini kalau kita bicara pekerjaan pegawai negeri, saya tidak mengecilkan pegawai negeri, Pak. Kita hormat, Pak. Kami pernah menjadi pembina pegawai negeri kira-kira di dalam konteks kota. Kapan mereka akan berangkat haji, Pak? Kalau tadi Bapak semua bicara tentang ayo kita bicara bagaimana umat ini supaya bisa terberdaya, umat ini bisa berangkat, umat ini bisa beribadah. Tapi di satu sisi kita sendiri pasang tarif begitu luar biasa. Gajinya Pak Husni ini sama gaji saya kan, Pak? Sama kan gaji kita ini, Pak? Ya, kalau kita bicara gaji saja, Pak, nah mungkin Pak Husni bisa berangkat ini haji khusus, Pak. Kecuali dana-dana yang lain Bapak tidak pakai. Enggak, ini bisa dianggap joke, Pak, tapi bisa dianggap serius, Pak. Mohon izin gitu loh. Saya tidak bisa bicara haji karena saya juga belum haji, Pak. Tapi saya mau berangkat aja bagaimana kalau uang saya juga tidak cukup gitu. Ini kan sangat miris kalau kemudian kita ini yang penyelenggara negara, tapi bahkan tidak bisa sebut aja harus menabung, harus berapa. Ya, kapan kita punya tukang sampah ini bisa berangkat haji? Kapan kita punya penggali kubur ini bisa berangkat haji, Pak? Kapan kita punya pembantu rumah tangga ini bisa berangkat haji? Gitu. Kapan kita punya saudara-saudara yang di pesisir yang tiap hari mencari ikan di laut, ya, menanam padi dan sebagainya bisa berangkat haji kalau kemudian negara tidak mengatur ambang batas atas sehingga mereka mampu mengukur. Ini kan bias. Bisa tiba-tiba dengan alasan pelayanan, dengan alasan penerbangan, dengan alasan ini dan itu yang tadinya sekian jadi sekian, kira-kira begitu. Pertama, bahwa tujuan rapat kita hari ini saya kira judulnya rapat dengar pendapat. Jadi bukan untuk berdebat. Kami tadi sudah secara cermat memperhatikan, mendengar, menyimak apa yang bapak-bapak sampaikan, ya, atas tugas dan kewenangan bapak-bapak dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Saya bukan untuk mengkanter apa yang disampaikan, tapi sebagai catatan saja pimpinan untuk kita semua, mudah-mudahan juga bisa menjadi masukan gitu. Tadi begitu bersemangat Ketua Sathu menyampaikan pendapatnya, Pak, bagaimana mensukseskan Astacita itu. Tentu kami senang Bapak menyampaikan hal itu karena kami juga bagian daripada koalisi pemerintah gitu. Tetapi percayalah Pak Ketua bahwa di ruangan ini, Komisi 8 ini, ya, termasuk PDI Perjuangan, Pak, saya yakin pengen Astacita ini sukses, Pak, ya. Jadi bukan hanya Bapak yang mau Pak Prabowo ini sukses dengan Astacita, kita semua pengen sukses itu. Namun ini ada statement Pak Ketua Satu yang saya kira ini justru saya khawatir ini agak jauh dari rencana pencapaian Astacita itu sendiri, Pak. Tadi Bapak sampaikan asosiasi ada 13, kuenya belum bertambah gitu. Nah, ini kue ini apa ini gitu kan, apakah jumlah kuota jamaah atau apa gitu. Saya sepakat dengan Pak Wahidin tadi, senior saya, kalau kemudian soal kue ini tidak mampu membuat asosiasi yang jumlahnya 13 ini happy, kenapa asosiasi ini harus 13? Ada aturan nggak yang mengatur ini, pimpinan, pembatasan pembentukan asosiasi ini gitu. Nah, kalau tidak ada, ini juga berbahaya karena jangan sampai rumahnya begitu besar makanannya kurang, pada akhirnya semuanya akan kelaparan. Ya, ini harus pelan-pelan ya Pak Abidin ya, pelan-pelan ya. Dan ini linear dengan yang disampaikan oleh Ketua Himpuh tadi. Saya dengarnya agak bingung gitu. Pak Ketua Himpuh menyampaikan pada akhirnya kita harus menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini kalau menyelamatkan diri sendiri apa gunanya asosiasi? Yang saya tahu asosiasi ini kan tugas fungsinya ini salah satu melindungi anggotanya, paling tidak begitu gitu. Nah, Bapak ini masih dalam asosiasi atau sudah dicuekin sama asosiasi Bapak ini, Ketua Himpuh ini? Tetapi, nah ini menjadi pertanyaan, kok bisa Pak Ketua Himpuh ini yang sudah tertatih-tatih, sudah boleh dikatakan
berupaya untuk menyelamatkan diri sendiri, artinya kan mau escape gitu. Ya. Kok masih mau bertahan? Bahkan ada bahasa ketengan, mau jual ketengan ini. Saya mengambil kesimpulan, artinya apa? Yang kita lakukan hari ini meskipun ketengan, tetap ada potensi ekonomi di dalamnya. Tetap ada keuntungan di dalamnya. Jadi kalau bicara ekosistem, ya ada ekosistem tetap berjalan meskipun hanya jual visa, meskipun hanya jual ini, jual itu dan lain sebagainya gitu. Nah pimpinan, maksud kami izin, ini juga harus betul-betul kita dalam penyusunan RUU perubahan ini harus hati-hati gitu. Jangan sampai kemudian setelah jadi masih banyak keluhan-keluhan dari kawan-kawan gitu, khususnya penyelenggara ibadah haji khusus ini sendiri. Nah saya masuk lagi pada persoalan nusuk ya, tadi semua kawan-kawan juga tadi sudah menyampaikan seolah-olah nusuk ini menjadi momok yang berbahaya. Tapi pimpinan, kita juga harus terbuka, sekarang sudah era digital, pasarnya sudah global gitu. Bahwa ini akan mengancam kawan-kawan travel, ya saya kira kita semua di sini harus mencari jalan keluar. Tetapi harus ada penyesuaian-penyesuaian, Pak. Kita jangan kalah juga. Kalau ini menjadi kebijakan kerajaan Saudi, siapa yang bisa bantah? Meskipun ini presiden, apa istilah G2G, presiden to presiden, apalagi itu B2B dan lain sebagainya judulnya itu, siapa yang bisa bantah? Kalau kemudian kita punya kemauan untuk dengan secara mudah masuk pada tataran kebijakan kerajaan Saudi, mestinya kuota kita juga dari jauh-jauh hari sudah bertambah. Tapi tentu kita yakin presiden kita sedang berupaya secara maksimal agar supaya kuota kita ini bisa baik, dan khususnya kuota haji khusus ini bisa bertambah, tidak hanya 8%, saya kira begitu. Nah sebelum yang terakhir, Pak Ketua Sathu, kalau Bapak ingin mensukseskan ini Astacita, Pak, kalau Bapak peka dalam pidato-pidato beliau, harga turun, pelayanan maksimal. Nah pertanyaannya, haji khusus ini harga sudah turun belum? Pelan-pelan Pak Abidin ya. Bukan, kemarin kita rapat Pak Ketua, reguler ini kita berjibaku nih, seluruh fraksi ini bagaimana supaya harga ini turun reguler loh Pak. Sudah turun pun masih banyak jamaah, termasuk di dapil saya Pak, di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulau Seribu, yang masih tidak punya kemampuan untuk melunasi itu Pak. Itu haji reguler yang notabene seharusnya hanya cukup tinggal lunasin berapa, kira-kira 20 sekian juta lagi kewajiban mereka, kewajiban jamaah, tetapi masih tidak kemampuan. Nah sementara haji khusus ini kira-kira berapa tadi Pak? Di antara 157 sampai 900 juta kalau saya tidak salah, kira-kira. Nah ini pertanyaannya, siapa yang mengatur ini? Apakah tidak ada ambang batas atas yang ideal untuk haji khusus ini Pak? Mohon maaf, ini kalau kita bicara pekerjaan pegawai negeri, saya tidak mengecilkan pegawai negeri Pak, kita hormat Pak. Kami pernah menjadi pembina pegawai negeri kira-kira di dalam konteks kota gitu. Kapan mereka akan berangkat haji Pak? Kalau tadi Bapak semua bicara tentang ayo kita bicara bagaimana umat ini supaya bisa terberdaya, umat ini bisa berangkat, umat ini bisa beribadah. Tapi di satu sisi kita sendiri pasang tarif begitu luar biasa. Gajinya Pak Husni ini sama gaji saya kan Pak? Sama kan gaji kita ini Pak? Ya kalau kita bicara gaji saja Pak, nah mungkin Pak Husni bisa berangkat ini haji khusus Pak. Kecuali dana-dana yang lain Bapak tidak pakai. Enggak, ini bisa dianggap joke Pak, tapi bisa dianggap serius Pak, mohon izin gitu loh. Saya tidak bisa bicara haji karena saya juga belum haji Pak. Tapi saya mau berangkat haji bagaimana kalau uang saya juga tidak cukup gitu loh. Ini kan sangat miris kalau kemudian kita ini yang penyelenggara negara, tapi bahkan tidak bisa sebut aja harus menabung, harus berapa gitu. Ya, kapan kita punya tukang sampah ini bisa berangkat haji? Kapan kita punya penggali kubur ini bisa berangkat haji Pak? Kapan kita punya pembantu rumah tangga ini bisa berangkat haji? Gitu. Kapan kita punya saudara-saudara yang di pesisir yang tiap hari mencari ikan di laut, ya, menanam padi dan sebagainya bisa berangkat haji kalau kemudian negara tidak mengatur ambang batas atas sehingga mereka mampu mengukur. Ini kan bias. Bisa tiba-tiba dengan alasan pelayanan, dengan alasan penerbangan, dengan alasan ini dan itu yang tadinya sekian jadi sekian, kira-kira begitu. Nah ini saya mohon juga menjadi pertimbangan kita nanti di Komisi 8. Dan yang terakhir Pak, haji mandiri Pak Ketua Sathu, Ketua Ampuri, hijau warnanya Pak ya. Tegas betul ya.
Ketua Ampuri, ini tadi Haji Mandiri Pak, ini juga sepakat juga saya sama Pak Wahidin Pak. Dan saya pernah sampaikan di rapat kerja sebelumnya, kawan saya pernah melakukan itu, pasti nggak tahu itu apa sah apa tidaknya, saya juga tidak paham, tapi menurut dia sah. Yang dia langgar tadi soal negara saja, mungkin soal aturan gitu loh. Tapi kan tadi ketua himpu juga tadi bilang, pada akhirnya kita melakukan yang kadang-kadang bisa melanggar aturan gitu loh. Akhirnya jamaah juga mencari caranya sendiri Pak. Akibat dari regulasi mungkin ya, penerapan pelayanan yang kita lakukan, harga dan sebagainya, memaksakan jamaah-jamaah dalam tanda petik ini melakukan cara-caranya sendiri Pak. Saya mungkin andai kata ada di posisi kawan saya kemarin itu misalnya, ternyata bisa haji dan halal, misalnya sah, mabrur, diakui, paling tidak Tuhan mengakui, kira-kira begitu menurut kita ya. Mungkin saya akan lakukan loh, ya gimana, haji begitu mahal Pak gitu. Nah jadi saya kira itu Pak, tapi intinya tidak ada yang semua luar biasa tadi masukannya, pendapatnya. Saya pribadi sudah mencatat juga Pak semuanya. Mudah-mudahan niat kita bersama di luar urusan apa namanya bagaimana kemudian kita melaksanakan tugas, tetapi kita semua yang ada di sini bisa berdiri tegak untuk memastikan bahwa seluruh jamaah umroh haji kita ini bisa dimudahkan, dilancarkan perjalanan. Kita lah sebagai bridgingnya Pak, sebagai jembatannya Pak. Mudah-mudahan saya doakan Pak Ketua Satu. Saya suka gaya Bapak tadi bicara Pak, tegas betul. Biasanya yang paling keras di sini bicara itu Pak Husni Pak. Tapi hari ini Pak Husni saya lihat dikalahkan oleh Pak Ketua Satu nih irama bicaranya. Saya juga agak tahan-tahan karena ada Pak Abidin. Karena Pak Abidin harus pelan-pelan. Jadi saya kira Pak Ketua Satu, Pak Ketua Himpu, Pak Ketua Ampuri dan teman-teman Sapuhi ini juga terlalu banyak Pak namanya Pak. Ini coba kita sederhanakan lah kira-kira. Kalau tadi dari 744 pada akhirnya harus menyesuaikan dengan 6 apa tadi itu? User, saya kira ini juga bisa lah Pak. Kalau pada akhirnya semua adalah kepentingan-kepentingan yang positif tentu untuk umat, janganlah kita buat rumit urusan yang seperti ini. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih buat semuanya. Saudaraku sekalian pimpinan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit.